Halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas soal gamepad lagi ya. Jadi kalian udah tahu kalau gue ini suka review beberapa gamepad. Memang belum semua gue review gamepad yang ada di market karena banyak banget. Kayaknya gue nggak bisa review semua juga. Gue biasanya review yang memang kebetulan lagi dikirimin atau memang pas gue lagi pengen gue review, atau bahkan ada yang bahkan gue beli karena gue sebenarnya tuh suka koleksi juga. Jadi gue udah beli barang sendiri juga buat gue pakai pribadi yang memang tidak gue upload aja reviewnya di sini gitu ya. Dan di sini gue nemu satu gamepad yang bisa dibilang ini adalah top tiernya gamepad zaman sekarang gitu. Dan harusnya kalian udah tahu lah soal gamepad ini. Ini namanya adalah FlyDigi Apex 4, dan yang kebetulan gue punya ini adalah yang versi Assassin's Creed Dynasty. Jadi basisnya ini adalah bisa dibilang komik Assassin's Creed yang ada di China gitu ya. Jadi di sana bisa dibilang seperti ini. Bagus menurut gue fans Assassin's Creed juga, jadi makanya kenapa gue demen banget sama desain atau artwork dari yang ada di gamepad ini gitu ya. Dan secara pricing memang dia ini beda sama si Apex 4 Elite. Kalau si Elite itu kan dia di 1,9, kalau di Dynasty atau Assassin's Creed Dynasty ini dihargai di 2 juta, 2,2 kalau nggak salah. Jadi memang secara harga memang alien, atau bisa dibilang bukan harga yang mendang-mending budget gitu yang sering gue bahas. Karena kan gue biasanya bahas yang budgetnya tuh sekitar 500 ribuan gitu. Nah ini lumayan agak lain, cuman gue sangat excited untuk nge-review ini dan share ke kalian kira-kira pendapat gue kayak gimana soal si gamepad ini. Karena worth to look banget lah bisa dibilang. Karena memang secara pricing kan dia udah deket banget sama modelan Xbox Series Elite gitu ya. Yang dimana udah di harga sejutaan lebih juga gitu. Jadi ya akan gue bahas soal ini, langsung aja. Oke, yang pertama buat layoutnya sendiri, dia ngebawa layout Xbox. Ini secara ergonomik bisa dibilang sangat-sangat mengingatkan gue dengan layoutnya Xbox. Jadi secara layout ini oke menurut gue. Terus untuk gripnya sendiri dia juga oke, sama persis kayak Xbox, dan enaknya dia juga dilapisin sama karet gitu di bagian belakangnya yang membalut sampai ke belakang, jadi juga nggak licin. Terus juga analog kayak dari rubber seperti biasa. Dan ya secara build quality menurut gue ini overall memang dari plastik, cuman gue bisa setuju dengan build quality kayak gini di gamepad di harga 2 jutaan ini, atau 1,9 lah buat yang versi Apex 4 Elite-nya. Buat controller sejutaan gue seneng karena si Apex 4 ini dia udah mechanical di face button-nya, dan nggak cuma di face button-nya doang, tapi di D-pad-nya dia juga sudah mechanical. Jadi secara feel ini udah tactile banget, enak banget menurut gue. Jujur pas abis gue pakai ini, gue balik ke gamepad gue yang biasa yang nggak ada face button mekanikalnya kayak gulikit dan segala macem, itu udah susah banget guys. Jadi ini game changing banget menurut gue kalau pakai switch mechanical di bagian face button dan di padnya. Dan in comparison ya, di harga sejutaan lebih itu yang pakai switch mechanical itu ada kayak Razer Wolverine V2, yang dimana itu juga sama-sama pakai face button, cuma bedanya si Wolverine V2 itu dia masih wire. Jadi ya ini wireless dan segudang fitur, jadi nilai plus banget lah menurut gua. Dan paling bedanya untuk si face button-nya si Apex 4 ini, gue ngerasanya face button-nya itu kerasa agak sedikit wobbly gitu, atau berasa kayak ada jarak yang kosong antara si bagian logo XYBA-nya sama ke switch-nya gitu. Jadi berasa rada wobbly dibandingin sama Wolverine V2 yang rasanya tuh lebih rigid gitu untuk si bagian face button-nya. Cuma ini bukan masalah ya, tapi ini cuman buat kalian keep to note aja gitu, siapa tau penasaran bedanya di mana. Cuman overall untuk pemakaian sih gue nggak keganggu sama sekali. Lalu buat di PT sendiri, karena dia mechanical, jadi ini enak banget menurut gue buat game fighting. Karena kalian pasti ada yang nanya juga buat game fighting enak apa enggak. Gue bisa confirm ini enak, setidaknya ini di Tekken 8 mainnya. Karena
Gue main game fighting cuman di Tekken 8 doang, kayak SF segala macem gue nggak main. Intinya di Tekken ini mantep menurut gue. Dan intinya ya untuk urusan button gak usah khawatir, ini buttonnya enak banget lah. Lalu untuk button atasnya sendiri bagian RB dan juga LB-nya menurut gue placementnya bagus, dan dia ini gue nggak tahu ini switch aslinya apa karena gue belum nemu juga ini mechanical atau bukan. Intinya secara feel dia menurut gue lumayan mechanical feelingnya ya. Dan secara bentuk pun dan desainnya dia kalau misalkan dipencet bagian sisi pinggir, sisi paling dalam itu semuanya konsisten. Jadi gue nggak ada komplain, ini oke banget. Mereka nggak ada yang berat sebelah atau gimana, dan placementnya juga bagus, mau ujung jari mau semua full jari. Ini gue nggak nemuin problem sama sekali di tangan gue. Dan untuk placement dari RT sama LT-nya pun juga sama, ini posisinya oke, nggak sulit untuk diraih juga. Dan uniknya di bagian triggernya sini tuh dia warnanya hijau sendiri ya guys, buat yang versi Assassin's Creed Dynasty-nya. Gue nggak tahu kenapa, cuma ini beda aja sama ya keseluruhan desain dari si gamepad ini sih. Terutama untuk versi yang Assassin's Creed Dynasty. Selain itu, si triggernya juga udah Hall effect tentu aja buat harga segini. Dan selain itu dia juga punya fitur force feedback atau haptic feedback. Intinya sama kayak DualSense, si triggernya ini bisa geter-geter sesuai sama game yang kita mainin. Misalnya kita main game tembak-tembakan, nanti si triggernya bakalan geter-geter. Main game racing juga sama, kurang lebih kayak gitu. Dan enaknya itu di sini kita bisa ngatur semuanya lewat si gamepadnya langsung karena dia punya layar. Nanti bakal gue jelasin lebih detail. Dan di layarnya ini tuh kita bisa ngatur mau mode apa yang kita pilih untuk si triggernya ini. Mau mode racing, mau mode shooter atau tembak-tembakan, sniper, segala macem. Ini bisa banget kalian pakai untuk itu. Tapi kalau misalkan kalian nggak pengen atau kalian pengen lebih advance lagi, kalian bisa ke softwarenya juga. Karena dia punya software, dan di software itu kita bisa ngatur juga per game yang kira-kira pengen kita mainin. Jadi misalnya kalian pengen spesifik game tertentu doang yang punya feedback tertentu, nah itu bisa banget diatur lewat software. Dan ini menurut gue fitur yang bagus banget. Jadi kita lebih punya customisasi lebih aja daripada harus nge-stuck sama yang ada di default dari si gamepadnya. Dan dia juga punya fitur trigger lock, yang dimana trigger locknya ini pun juga digital, nggak pakai switch di bagian belakang buat ngeset si tingginya berapa gitu ya, atau kedalamannya gimana. Langsung lewat si layarnya bisa kita ganti. Ada tiga mode, mau yang paling deket, jauh, sama yang paling jauh, itu semua lewat sini. Dan ya gue cukup amazed sama fitur ini menurut gue. Dan overall menurut gue, buat gue yang tidak pernah nyobain haptic feedback, gue jujur lumayan norak pas nyobain fitur ini karena gue belum pernah nyobain. Tapi kalau kalian nanya, bang ini bedanya sama DualSense kayak gimana? Nah itu sorry, gue belum bisa jawab itu karena gue belum nyobain yang DualSense. Terus selain itu dia juga punya 4 button di bagian belakang, yang dimana gue seneng banget, atau gue tuh suka banget sama desain dari si 4 button yang ada di bagian belakangnya. Karena dia nggak pakai sistem pedal atau kayak yang gede-gede banget di bagian belakang, karena dengan desain yang lebih simple kayak gini, itu nggak ngeganggu ergonomiknya sama sekali. Dan gue ini salah satu orang yang cukup jarang mencet-mencet di bagian belakang sini, karena gue nggak tahu game apa yang kira-kira cocok buat gue pakai ini jujur aja. Jadi ya menurut gue desain seperti ini jauh lebih forgiving buat gue yang jarang pakai button-button ini, dan gue lebih seneng ergonomisnya tuh natural aja gitu untuk cara megangnya. Ya, dan enaknya lagi juga si button-buttonnya ini, si M1 sampai M4 ini, itu juga bisa diatur lewat si layarnya gitu ya. Jadi nggak perlu pakai shortcut ribet. Tinggal buka setting, terus kita cari button remappingnya dia, udah langsung bisa kita ganti ini belakangnya mau dipencet sebagai apa. Ini kelebihan si layarnya ini yang menurut gue salah satu fitur utama yang nanti bakalan gue jelasin lagi bisa ngapain aja. Oke, lanjut ya. Buat analognya sendiri, buat analog tentu saja dia Hall effect, tapi dia menggunakan mekanisme yang berbeda daripada analog Hall effect yang pakai potensio biasa gitu. Dan ini cukup unik sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita buka si casingnya, dan kebetulan si casingnya ini bisa dibuka ya, casing luarnya, dan kita bisa lihat ke dalam kayak gimana. Dan dia ini kalau kita lihat pergerakan aslinya tuh dia kotak banget gitu, atas bawah kanan kiri doang sebenarnya, cuma karena kita pakai casingnya jadi itu dia pergerakannya bisa full bulat banget. Nah makanya mereka menggunakan mekanismenya mereka sendiri, dan mereka juga pakai alloy bearing biar movementnya juga jadi lebih smooth dan juga lebih minim gesekan. Dan memang gue akuin pas gue cobain ini, gue pikir kayak Wolverine V2 Xbox Series Elite itu udah smooth, tapi ternyata di sini jauh lebih smooth lagi menurut gue. Plus dengan mekanisme analog yang kayak gini, mereka itu ngasih fitur yang dimana kita bisa nge-adjust tension dari si analog kanan sama kirinya. Jadi kita bisa ngatur
mau seberapa berat atau ringan si analognya ini. Nah, ini adalah salah satu fitur yang bagus menurut gue. Cuman sayangnya di sini tuh nggak ada indikator fisik ya. Kayak misalnya ada feel tactile-nya. Oh, ini gue udah berapa kali muter nih gitu. Nah, di sini tuh nggak ada, bener-bener molos muternya. Jadi kalau dari pengalaman gue jadi nggak bisa tahu pasti apakah si analog kanan sama kirinya ini udah bener-bener sama gitu dari si tensionnya. Dan jujur gue lebih suka sama mekanisme yang ada di Xbox Series Elite yang dimana tuh dia cuma punya 3 mode keberatan atau 3 mode tension lah. Yang paling ringan, tengah, sama berat. Jadi itu kita tahu pasti, oh ini kanan sama kirinya tuh udah sama. Dan sayangnya di sini harus dikira-kira. Sebenarnya ada indikatornya, cuman masalahnya menurut gue ini nggak terlalu kelihatan jelas secara fisik gitu. Oh ini tuh udah pas atau sama kanan sama kirinya. Jadi ya itu buat keep to note aja sih. Dan untuk analognya sendiri dia bentuknya concave atau cekung. Gue sempat coba pakai capsnya si Skull & Co sih, dia bisa masuk ke sini. Dan kebetulan kan di yang versi Assassin's Creed Dynasty itu dia pakai karet warna abu-abu yang gue yakin kemungkinan besar kemudian hari bakalan menguning. Jadi gue bakalan tutupin pakai si Skull & Co itu. Ya in case kalian penasaran juga apakah ini bisa dipakein itu, jawabannya bisa. Dan secara overall, secara analog ini mantep banget menurut gue. Nah buat circularity errornya kalian bisa lihat di sini gue udah ngetes dia secara circularity dia nggak yang 0% 0% atau bulat sempurna gitu. Dan sebenarnya kalau bisa dibilang gue juga baru belajar bahwa sebenarnya untuk circularity error ini dia ini bukan menunjukkan bahwa ini tuh error atau rusak gitu analognya atau jelek, tapi lebih kepada untuk menunjukin bentuk dari buletannya itu sempurna atau enggak. Dan tidak selamanya bentuk circularity yang terlalu bulat itu nggak sepenuhnya bagus. Dan sebenarnya balik lagi ke selera, karena ada orang yang nggak suka circularity-nya itu terlalu bulat karena ngerasa diagonalnya itu jadi ngerasa terlalu sensitif atau ngerasa kurang jauh gitu rasanya. Dan ini hal yang gue rasain juga. Dan gue juga ternyata nggak suka sama yang circularity-nya itu terlalu bulat gitu. Bahkan di review gue yang WGP 13S itu pun bahkan gue ganti circularity-nya ke kotak gitu. Karena gue ngerasa lebih nyaman di situ. Jadi penamaan circularity error ini menurut gue bukan ke arah yang buruk sih ya, tapi lebih kepada perbedaan bentuk aja. Jadi bukan yang rusak atau error atau gimana sih, kecuali drifting ya itu baru lain cerita. Nah sekarang gue pengen bahas soal si fitur yang ada di layarnya ini ya. Jadi untuk layarnya sendiri tadi selain bisa ngatur si triggernya, haptic feedbacknya, trigger locknya bisa diatur. Di sini kita juga bisa yang namanya tadi button mapping, udah gue jelasin juga. Dia juga bisa ganti-ganti koneksi langsung lewat si layarnya, dan cara pakai gampang, tinggal pencet tombol home yang ada di bagian kanan bawah ini, ditekan lama. Terus dia bakal langsung masuk ke modenya dan kita tinggal gerakin pakai di pad-nya gitu. Nah ini kita bisa ganti yang namanya koneksi, dia bisa di PC, Switch, Android, iOS gitu ya. Dan dia juga bisa pakai untuk koneksi sendiri, dia bisa didongle Bluetooth sama wire, tinggal dipilih aja pas kita lagi mau pairing. Dan dia juga punya X input, D input dan segala macam bisa lewat dari si layarnya ini. Dan ya secara fitur kurang lebih si koneksinya seperti itu. Dan juga untuk kita juga bisa setting vibration dari si gamepad ini. Untuk si vibrationnya sendiri dia defaultnya itu ada di 3 bar ya menurut dari yang gue cobain. Dan ini 3 bar aja tuh udah kenceng banget si vibrationnya. Ini kan bisa lihat di B-roll ya, ini goyangnya tuh rada lebay menurut gue. Dan ya baik lagi nih selera, bisa kalian adjust saja mau lebih keras atau mau lebih kenceng si vibrationnya. Dan intinya si fitur layar ini menurut gue game changing, karena jujur aja gue tuh pusing banget sama gamepad yang dimana-mana harus tekan kombinasi button yang banyak itu, yang jujur aja gue nggak punya memori yang baik ya, jadi gue suka lupa. Dan dengan adanya ini sangat-sangat membantu banget menurut gue. Dan ya buat 2 jutaan dapat layar ini oke menurut gue. Oh ya, dan selain itu si Apex 4 ini dia juga punya gyroscope, yang dimana cara nyalainnya itu kita harus buka dari si software dulu ya. Dan ini cara nyalainnya gampang, tinggal kalian mapping aja si gyroscope-nya mau kalian ganti ke fungsinya mau sebagai mouse kah, left analog, left joystick juga bisa. Kalau di sini anggap aja mouse kayak buat game FPS misalnya, terus kita bisa nge-adjust sensitivity XY-nya. Terus untuk cara nyalain si gyroscope-nya adalah ini kita tinggal pilih aja, kayak misalnya ini gue press to power on, terus press lagi buat power off. Dan ini tinggal pilih button mana yang mau dipilih. Di sini contohnya gue pilih M2.
Dan udah deh, langsung bisa kalian pakai giroskopnya, dan gue coba di game Borderlands dan ini works. Dan dengan metode kayak gini harusnya di game-game lain yang nggak support giroskop pun harusnya juga bisa. Gue sempat ngecek di videonya si Kepo Gaming, dia ada nyoba di Android juga bisa, jadi harusnya juga berlaku di game-game lain karena memang dia ini giroskopnya by software. Dan untuk di Nintendo Switch sendiri kurang lebih juga sama, giroskopnya works, nggak ada masalah sama sekali. Lalu untuk softwarenya bisa dibilang si FlyDigi Apex 4 ini softwarenya lengkap banget ya. Bisa dibilang dia bisa ganti button segala macem, semuanya bisa diganti. Terus untuk analog atau joysticknya itu bisa kita ganti dari segi sensitivity-nya juga, atau inputnya mau kayak gimana, mau dibikin instan, mau dibikin delay bisa, atau mau custom juga bisa. Itu bisa banget kalian atur-atur mau yang kanan atau yang kiri gitu. Dan selain itu untuk gironya tadi gue udah sempat jelasin. Lalu buat triggernya sendiri ini tadi gue udah sempat bilang juga ada mode-modenya bisa dipilih. Selain dari softwarenya juga bisa lewat dari si layarnya tadi, dan sebenarnya ini kurang lebih hampir sama-sama aja sih. Dan untuk RGB-nya juga bisa diganti. Terus ya biasa ada adaptive trigger yang tadi udah sempat gue bilangin bahwa kita bisa masukin game-game apa yang bisa kita masukin fitur adaptive trigger ini. Dan udah deh, terus kita juga bisa ganti GIF dari si layarnya juga, status barnya juga bisa kita ganti. Dan kita bisa juga ganti beberapa settingan buat Nintendo Switch, terutama buat button-button tadi. Oh ya, buat urusan polling rate sama latency, gue udah ngetes. Dia untuk di mode dongle, dia polling rate dari 1000 Hz dan latency di 1 milidetik. Begitu juga di mode wired-nya. Dan selain itu, buat yang versi Bluetooth-nya, gue udah sempet cobain, dan di sini sih menurut tools testing gue, dia ini menunjukkan angka di 100 Hz. Cuman gue yakin di sini harusnya dia di 125 Hz, karena memang polling rate itu dia nggak selamanya konstan di 125 Hz. Kayak contohnya misalnya kita pakai mouse yang polling rate-nya 1000, dia tuh nggak selalu berjalan di 1000, tapi ketika kita butuhkan dia bakal jalan di 1000 Hz. Dan gue rasa ini 100 Hz-nya karena itu sih. Dan untuk latency-nya kan bisa lihat sendiri di sini gimana. Nah, cuman di sini untuk masalah Bluetooth-nya, gue sendiri biasanya main pakai si Apex 4 ini biasanya tuh buat ya kayak main Wukong atau game-game AAA lainnya, dan gue majority-nya selalu pakai mode Bluetooth gitu, dan gue nggak pernah merasa terganggu. Mungkin kalau misalkan kalian main game kompetitif segala macam yang butuh latency super cepat, bisa jadi ini jadi concern buat kalian. Cuman ya baik lagi kalian bisa pakai si dongle-nya. Cuman untuk main game AAA segala macam kayak gue nggak pernah ngerasa kendala atau ngerasa delay sih. Oh ya, buat paket pembeliannya sendiri, jadi untuk yang versi Assassin's Creed Dynasty ini, FlyDigi Apex 4, dia ini beda sama Apex 4 Elite ternyata. Jadi untuk si Apex 4 Assassin's Creed Dynasty itu kita cuma dapat kabel, ya gamepadnya tentu aja dongle, terus juga manual sama aksesoris buat ngeganti si plate RGB-nya ini yang bisa kita kreasikan sendiri lah. Cuman ya untungnya sih si FlyDigi masih ngejual si charging dock sama analog caps-nya secara terpisah, dan aksesoris dan lainnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli yang ini, terus kalian pengen dapetin si charging dock dan bla bla bla, ya kalian harus beli lagi secara terpisah. Nanti linknya ada di bawah. Oke, yang terakhir buat kesimpulannya ya. Kalau ngomongin soal pengalaman gue nge-review gamepad, memang gue kalau nge-review di CTD, gue cuman pernah nge-review gamepad yang harganya sekitar 500 atau 500 ke bawah. Meskipun memang di luar itu gue udah ngoleksi sendiri di gamepad range yang lain lah, yang 800 ribuan ada, yang sejutaan juga ada, kayak Wolverine, kayak Xbox Elite Series gitu ya. Jadi gue masih bisa punya benchmark kira-kira ini sebagus apa sih. Dan dari semua koleksi gue bisa dibilang si FlyDigi Apex 4 ini yang menurut gue paling bagus gitu ya. Secara build quality nggak ada komplain, analognya mantap, face buttonnya bagus, gue nggak ada isu sama sekali, di padnya oke, semua button-buttonnya juga mantap, triggernya punya force feedback, bisa diatur semua. Terus juga koneksinya lengkap menurut gue. Memang nggak bisa di konsol kayak PS segala macem. Cuman ya gue bukan pengguna konsol PS4 dan lain-lain itu. Jadi gue nggak ada masalah soal itu, karena gue pakainya kebanyakan ini di PC juga. Terus juga punya layar, bisa ngatur semuanya lewat layar. Bahkan softwarenya menurut gue opsional aja. Kalau kalian memang butuh buat lebih bisa customize semuanya, lebih kompleks, kalian bisa ke situ. Dan secara pricing bisa dibilang kita ngomongin buat yang base-nya dulu ya, Apex 4 Elite. Menurut gue untuk harga 1,9 ini layak banget menurut gue, karena kalau dibandingin sama Wolverine V2 ya dia masih kabel, kalau dibandingin sama series Elite ya gue nggak perlu perpanjang. Intinya 1,9 buat yang versi Apex 4 Elite
ini layak banget menurut gue buat kalian cek. Dan buat yang versi Assassin's Creed Dynasty, balik lagi, ini menurut gue cuman buat pencinta Assassin's Creed game dan kalian suka sama desain atau artnya yang ada di sini. Ya, balik lagi, terserah kalian mau yang mana, mau yang Apex 4 Elite. Kalau kalian suka Assassin's Creed, bisa ke sini. Dan seperti biasa, linknya ada di bawah, kalian bisa cek. Dan gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Freddy J Apex 4 ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah. Dan jika bermanfaat, follow semua sosial media kami di IG, TikTok, join komunitas juga di Discord. Semua link ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Keren Kita ID. Sampai jumpa di video berikutnya.